Kak Husni siap? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Oh, amin. Tunggu kau di bawah. Subhanallah. Oke. Tuh kayak begitu ya. Boleh merem nggak ya? Semangat ya. Ya Allah, kayak Jadi begitu. perasaan lu gimana nih? Kami doakan Perasaan lu. Perasaanku kayak mau nembak cewek. Asik. Tah, teteh di Tasik tah yang naik nembak cewek tah. Taktis. Tuh. Tuh. Waduh. Waduh, lemes. Gitu. Dari sini lama nih. Aduh. Naik sini nih. Ya, Kang Husni. Oh, cerewet banget gua yang lemes liatnya. Oh, iya. Iya kan? Oke. Berarti saya pegangin diawenya. Ya. Oke, tali ya. Sip. Buat video shot. Tidak. Insya Allah semua alat yang digunakan safety. Kita juga bekerja sama dengan Federasi atlet-atlet panjat tebing dari Kabupaten Bogor sama Lembaga Masyarakat Desa Hutan Cibodas Ciampea. Kira-kira masih lama ya Kang kita naik Kang? Ya lumayan lah, ini naik ke atas bisa sampai 15 menit. 15 menit. Sekarang jam Sudah menunjukkan jam 6.01, jam 18.01. Kang dengan siapa Kang tadi Kang? dengan Angga. Dengan Kang Angga. Nah ini kita berada di kedalaman berapa nih Kang? Kedalaman dari top sampai chamber ini kurang lebih 45 meter. 45 meter. Cuma lumayan luang ya Kang tadi Lumayan turun. luang aja ya. Tahu nggak luang itu? Luang itu kalau bahasa Indonesianya apa ya Jar ya? Kayak Gucci ya, kita masuk ke lubang Gucci atau botol. Kang Angga kan sering apa ya masuk ke gua-gua seperti ini. Gimana sih Kang rasanya? Kayak ada perenungan tersendiri nggak Kang? Kalau saya kan di sini kayak sekarang tuh kayak ya Tuhan gitu di kedalaman seperti ini nggak ada orang, cuma beberapa orang aja gitu. Ya kalau menurut pribadi saya sih buat menikmati hidup yang sebenarnya hidup gitu. Kok bisa? Ya, jadi kita bisa tahu siapa diri kita ketika kita lebih dalam lagi masuk ke lubang yang paling dalam lagi. Jadi kita bisa tahu siapa sih diri kita ini gitu. Apa sih yang harus kita sombongkan gitu, di luar sana. Kalau kita udah ada di dalam ini, apa yang harus kita sombongkan? Berarti ngebayangin kalau misalkan saya sendiri atau misalkan Akang sendiri di sini gimana gitu ya Kang ya? Iya gitu. Seorang diri gitu di dalam gelap. Ya, jadi udah siap untuk pulang ke rahmatullah aja gitu. Seperti ini loh gitu. Kita bakal sendiri dalam kegelapan. Sekarang itu sebenarnya kita masih merasa tenang karena di sini ada beberapa orang, ini udah ada 4 orang lagi, yang satu lagi naik dan di atas juga mungkin kita percaya ya sama orang di atas bahwa teman-teman di atas itu masih akan mengangkat kita ke permukaan. Coba kalau misalkan mereka tega meninggalkan itu seperti itu kali ya kan? Ya itu dia. Yang sering masuk ke tempat-tempat seperti ini apa sih kalau Angga merasakan syukurnya itu? Ya lebih syukurnya itu ya kita bisa satu itu rasa syukur, terus berterima kasih gitu kan. Berterima kasihnya kita bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat di luar gua ini gitu loh. Jadi ada makhluk atau ada jenis apa di sini yang nggak kita bisa lihat di luar gitu. Oh ternyata di dalam kegelapan, di dalam ruangan gelap seperti ini masih ada keindahan yang bisa kita lihat. Masih ada binatang yang masih bisa hidup. Sebetulnya kita termasuk orang yang beruntung ya bisa masuk di sini kan? Iya. Menurut Kang gimana? Beruntung banget. Ya beruntung banget ya, seperti Akang ini kan bilang baru pertama kali. Ya betul. Ya pasti kan ada rasa hal yang baru yang Akang juga rasain gitu ya, kan. Biasa di luar oh seperti ini. Nah setelah masuk ke sini masih ada tuh tempat kayak gini gitu. Iya. Ada keindahan di dalam kegelapan. Iya. Sebenarnya kan saya ini kayak tadi kan kita sebelum ini kayak ngobrol-ngobrol gimana ya,
saya kan juga ini kan masuk ke sini itu karena memang pekerjaan Iya. gitu, karena memang pekerjaan saya harus ngambil gambar dan harus masuk ke sini. Sementara kan kalau agak itu sering masuk udah ke sini, biasa. kok kayaknya rasanya ini dalam kegelapan hanya ada beberapa orang. Kita hanya yakin ke orang yang ada di atas gitu loh. Maksudnya ke ada atas itu orang yang akan narik kita, Iya, kita bisa kembali lagi. Coba kalau misalnya mereka nggak narik kita, itu yang saya bayangkan. Yang kedua ya sebenarnya ini antara keyakinan kita kepada makhluk sama keyakinan kita kepada Tuhan itu kan masih agak, kalau saya sih masih agak kurang kan. Misalkan Iya. coba kalau misalnya kita nggak ada orang di atas nih, seyakin apa ya kita gitu loh. Nah itu Kebayang nggak sih Kang? kebayang ya. Luar biasa Ya, nih. bisa jadi kita di dalam sini masih diuji iman kita juga kan, Betul. yakin atau tidak yakin, itu lagi ke iman. Tadi Kang kalau misalkan bawa orang di sini kan juga suka apa namanya, ada apa di Perenungan. ini kan ruang apa tadi Kang, maaf, Ini zona senja ini di kedalaman 40 berapa tadi? 45 meter. Di kedalaman 45 meter itu kita masuk zona senja karena masih kita masih bisa Mesti melihat melihat cahaya. cahaya-cahaya. Sebenarnya ini kalau ini masih agak terang, cuma kan sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 6, udah gelap lagi di atas, ini makin gelap. Nah, tadi kita ke bawah tuh, sempat Iya. ke bawah zona apa tadi? Zona gelap abadi. Nah, di zona gelap abadi suka melakukan apa sih, Kang? Sering melakukan ya perenungan aja lah buat peserta-peserta atau tamu-tamu yang ingin masuk ke sini. Jadi biar mereka merasakan ya sepi di dalam keramaian. Seperti apa sih gitu. Kita merasa ramai tapi sendiri gitu kan, merenungkan gelapnya. Ya udah kayak orang meninggal lah, kayak gimana lah. Nggak ada teman. Kemudian ekspresi atau apa namanya? Apa ya bahasanya? Dari mereka itu seperti apa? Beberapa misalkan akan melihat efek dari yang dilakukan itu terhadap orang-orang yang kesini itu kalau di dalam kegelapan itu seperti apa? Yang Ya, pernah akan lihat yang gitu. pernah saya lihat atau rasain selama ini, ada yang takut, bener-bener takut, ada yang bener nangis dia. Ada yang sampai nangis. Ada yang sampai nangis, dia mungkin merasa atau punya banyak salah atau ya bahasa ini banyak dosa lah, dia merenungkan di dalam sana sampai nangis. Pernah ini nggak terjadi sesuatu gitu yang gimana gitu? Oh, alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah. Selama kita masih menjalankan SOP-nya, terus standar safety-nya, masih aman. Ya, begitulah. Ini masih nunggu ada. Ini udah naik belum, Kang? Coba lihat di sana. Jal. Udah naik? Wah, dia udah sampai mana ini? Wah, gelap sekali. Wah, di atasnya gelap tuh. Ada kelelawar juga. Ya Allah, ini kelelawarnya keluar. Mungkin mereka juga mau keluar ya. Iya, udah jamnya. Udah jamnya, udah sore. Kita masih di sini. Ya, ini sih hanya ini lebih ke waktu-waktu kita untuk merenung sih. Iya, betul. Bukan cuman, kalau akan kan cuman hobi, tapi juga banyak pengalaman, ilmu dan juga perenungan-perenungan yang dilakukan dengan kegiatan Di alam bebas. Iya, di alam bebas seperti ini. Beruntung sih Kang, akan punya hobi yang luar biasa. Iya, Saya juga beruntung bisa masuk ke sini karena ini pengalaman pertama dan saya juga bukan orang yang bukan orang outdoor ya yang biasa naik gunung atau masuk-masuk ke tempat ini. Terima kasih Kang. siap. Sukses selalu ya. Semoga Oke. jadi pengalaman yang paling baik. Pasti ini menjadi pengalaman baik. Oke teman-teman, banyak ilmu yang kita dapatkan nih dari masuk-masuk gua seperti ini dan banyak pelajaran yang kita dapatkan dari cerita-cerita Kang Angga tadi.